Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivani Eliza Putri dengan NIM 2111024013 kelas 3B4 akan menjelaskan tentang deposito. Secara umum, deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan dan dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Deposito memiliki berbagai pilihan jangka waktu simpanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Umumnya, jangka waktu yang ditawarkan adalah mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bahkan hingga 24 bulan. Dengan jangka waktu yang dipilih, uang yang didepositokan akan disimpan dan tidak dapat dicairkan hingga jangka waktu tersebut berakhir. Lalu, pada saat jatuh tempo atau jangka waktu tersebut selesai, akan menerima keseluruhan uang yang telah didepositokan beserta bunga yang didapatkan berdasarkan ketetapan bank untuk deposito yang dipilih. Secara umum, terdapat 3 jenis deposito yang dikenal di Indonesia hingga saat ini. Ketiga jenis deposito tersebut adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, serta deposito on call. Ketiga jenis deposito tersebut memiliki karakteristik serta ketentuan yang berbeda. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan jenis deposito dengan jangka waktu tertentu. Penarikan deposito jenis ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan untuk atas nama perorangan maupun lembaga. Nantinya, pihak yang tertera pada bilet tersebut adalah pihak yang dapat mengambil atau mencairkan deposito yang disimpan. Pencairan bunga deposito berjangka dapat dilakukan secara langsung maupun dikreditkan ke rekening yang nasabah tentukan. Tentunya setelah dipotong dengan sejumlah pajak yang harus ditanggung. Yang kedua, sertifikat deposito. Pada dasarnya, sertifikat deposito sama seperti jenis deposito berjangka yang memiliki jangka waktu tertentu. Namun, dalam deposito jenis ini, sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada perorangan maupun lembaga tertentu, sehingga Anda dapat memindahtangankan sertifikat deposito jenis ini kepada siapapun. Dalam pencairan bunganya, pada deposito jenis ini dapat dilakukan di muka setiap bulan ataupun saat jatuh tempo. Yang ketiga, deposito on call. Berbeda dengan kedua jenis deposito sebelumnya, deposito on call memiliki jangka waktu yang lebih singkat yaitu minimal 7 hari hingga kurang dari 1 bulan. Namun, minimum jumlah uang yang harus disetorkan pun harus dalam jumlah besar, mulai dari 50 juta rupiah atau bahkan hingga 100 juta rupiah, tergantung ketetapan dari setiap bank. Karena setoran minimum yang tinggi serta jangka waktu yang singkat, besaran suku bunga yang didapatkan dapat dihitung berdasarkan negosiasi antara nasabah dengan bank. Selanjutnya, keuntungan deposito. Deposito memiliki berbagai keuntungan dan kelebihan jika dibandingkan dengan produk tabungan biasa. Salah satunya adalah suku bunga deposito yang lebih tinggi dan kompetitif dibandingkan tabungan biasa. Selain itu, karena dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan, menjadikan deposito pilihan yang relatif aman dan minim risiko. LPS menjamin dana setiap nasabah dengan jumlah hingga 2 miliar rupiah dengan suku bunga maksimal 7,5% di setiap bank. Apabila bank tempat menyimpan deposito mengalami kebangkrutan, namun pastikan bank tempat mendepositokan uang telah terdaftar dalam LPS agar deposito mendapatkan jaminan tersebut. Tidak hanya itu, relatif mudahnya syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan deposito menjadikan deposito populer dipilih sebagai cara menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.